demo kamari teh demo gubernur supaya jelema dipiknikeun. Cek urang mah teu kudu di demo. Naon sababna? Nu dicareku aing mah studi tur lain piknik. Lain pariwisata mah take aneh. Nu demo studi tur, nu demo teh travel pariwisata. Saha aing mah teu nyarek sarek piknik ka mana ge hempek. Ngan lamun piknik jeung indung bapak maneh tong ngalibatkeun sakola sabab dinu sakola eueuh kurikulum studi tur eueuh. Itu kudu pinter, itu kudu pinter. Jadi kuring teh ngajarkeun naon? Ngajarkeun ka urang Sunda supaya jadi raja. Lamun hayang jadi raja, mikir boga pendirian, boga prinsip. Ulah daek dibibita ku batur. Dah batur mah ngambek sonten kulantaran teu bisa ngalah duit ti maneh. Ari maneh ridho anak maneh jadi objek usaha batur. Tempo ngaguling mah beus di Depok nu mere duit aing lain pengusaha travelna. Kunaon kunyaah aing teh nyaah keun bae aing dipikan ngewa ku saeutik jelema asal aing bisa nyalametkeun loba jelema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Deddy Mulyadi ya dengan bersikukuh tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak akan mengizinkan study tour kembali berlanjut. Meskipun ya ada wali kota ya beberapa ya itu masih mengizinkan. Itu aneh ya karena mungkin mereka destinasi wisata ya di wilayahnya, atau mungkin ini yang mencurigakan. Mereka terkait-kait dengan oknum atau mungkin mereka sudah mendapatkan amplop mungkin ya. Dan seperti apa yang kita ketahui, salah satu wali kota di Jawa Barat itu terkena kasus korupsi gitu. Dan itu bisa saja karena ya aneh sekali karena kebijakan Deddy Mulyadi yang memang amat sangat pro rakyat dengan mendukung study tour itu dilarang karena orang tua siswa itu keberatan dan banyak warga Jawa Barat itu sangat setuju. Tapi anehnya ada wali kota yang masih mengizinkan. Dan seperti apa tentang diskusi Deddy Mulyadi dengan para pengusaha travel pariwisata ya yang seharusnya ini menjadi sebuah titik temu, tetapi Deddy Mulyadi malah curhat balik. Dan seperti momen Deddy Mulyadi malah curhat balik kepada para pengusaha tersebut, yuk kita simak ya. Luar biasa, kebijakan yang dilakukan Gubernur Deddy Mulyadi melarang adanya study tour di sekolah membuat protes dari banyak pihak karena banyak merugikan bagi sektor pariwisata seperti pengusaha travel, bus pariwisata, bahkan karyawan travel. Dalam pertemuan ini, Gubernur Deddy Mulyadi menerima curhatan dari Organda Pengusaha Bus Pariwisata dan PHRI Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan solusi, malah mendapatkan curhatan dari Gubernur Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah gubernur itu memimpin 54 juta rakyat. Karena memimpin 54 juta rakyat, maka gubernur harus mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dari 54 juta itu. Saya juga boleh ngomong, selama ini juga selama bertahun-tahun ada ratusan ribu orang tua yang mengalami penderitaan. Yang kedua, Bapak harus tahu ya, kasus Depok itu ada anak yatim yang meninggal. Itu untuk dapetin 1,5 juta ikut piknik itu, dia kuli Pak, dari sungai dia pikulin pasir disimpan sampai dapat 1,5 juta. Studi tour, ya bagi saya studi tour itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Itu pemahaman saya. Jadi anak-anak pergi ke TPA, kemudian memilah sampah organik itu studi tour. Anak-anak pergi ke sawah meneliti kandungan mikroorganisme itu studi tour. Anak-anak pergi ke warung kemudian membawa sampel makanan diperiksa di lab, itu studi tour. Jadi anak saya minta duit, saya sedangkan sudah tidak punya bis. Kenapa? Karena bisnya saya jual Pak Gubernur. Ya, akhirnya kamu gimana sekarang? Ya udahlah saya di pool aja. Satu lagi ada. Kenapa kamu nggak pulang lagi? Duh, mau cerai sama istri. Lah kenapa kamu mau cerai? Ya biasa suka bawa duit karena bisnya nggak. Berarti mater ceweknya Pak. Nah, seorang supir
kalau dia keluar dari dari perusahaan saya sepertinya mau ke perusahaan orang lain pun dia agak susah. Kenapa? Karena di sana pun sudah penuh. Jadi intinya ini Pak Gubernur, saya mohon ke Pak Gubernur, carilah solusi buat kami. Karena kami ini usaha ini, saya tadi udah bilang, saya itu bukan pengusaha banyak duit. Mungkin teman-teman semua pun hutang semua. Saya jamin semua juga punya hutang. Cuman gimana lah solusinya biar kami ini Pak Gubernur bisa membantu kami dan bisa membantu pegawai kami, Pak. Karena kalau saya jual saya mobil, sudah mereka sudah tidak punya lagi pekerjaan. Mungkin dari saya itu, Pak, atau Pak Gubernur mau subsidi yang namanya cicilan kita boleh juga lah, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dari PHRI Jawa Barat, Pak. Saya Dodi Ahmad Sofiandi, ya. Saya menyampaikan kaitan dengan okupansi akibat daripada Impres nomor 1 tahun 2025, Pak. Ada efisiensi di mana disebutkan efisiensi itu untuk refocusing kegiatan pemerintah Presiden dan termasuk Pak Gubernur juga. Saya tidak mengkritik itu, Pak. Cuma setelah ada efisiensi dan rapat-rapat larangan, pendapatan kami turun kurang lebih 45%, Pak. Kalau dulu okupansi kami itu rata-rata 85% di Bandung. Tadi segmennya tuh ada hotel bintang 3, 4, 5 dan hotel Bumi Melati. Bumi Melati itu bintang 2, 1 dan bukan bintang. Nah, yang masih stabil segmennya adalah bintang 5, Pak. Karena bintang 5 itu banyak pangsanya sudah ada pangsa dari tamu-tamu Wisman yang punya uang. Nah, bintang 4 dan 3 kebanyakan dulu tuh mengenalkan dari rapat mes. Sekarang okupansi di Jawa Barat rata-rata kalau digabungkan antara hotel bintang dan hotel non bintang kurang lebih 41% dari bulan Januari sampai bulan Juli. Kalau berbicara 40% pendapatan kami, Pak, kalau hitung-hitungan di hotel tidak ada mes itu rugi, Pak. Rugi karena contoh misalnya jumlah kamar rata-rata yang bintang 3 atau bintang itu tuh dimisalkan 60 kamar. 60 kalau okupansi 40% berarti 60 kali 30.800 kali 400 berarti 720 kamar. Kali rata-rata tuh kamar tuh harganya 400.000. 400 kali 720 kurang lebih 260-an. Kemudian dipotong ada tax and service dan lain-lain. Nah, setelah dipotong lihat pengeluaran dan lain-lain, bayar megapisem, bayar segala macam termasuk pemeliharaan dan apa-apa, termasuk bayar PBB, bayar cicilan. Karena kami di hotel berhitungan tuh kalau PBB 1 tahun bayar dari penghasilan tiap bulan disisihkan. Kemudian untuk lebaran. Itulah ya curhatan dari para pengusaha travel dan hotel yang memang akhirnya ya mereka kena dampaknya. Tetapi namanya kebijaksanaan, ada pro dan kontra, dan itulah kontra dari kebijaksanaan Deddy Mulyadi. Karena seperti apa yang kita ketahui bahwa study tour itu pengertiannya seperti yang Deddy Mulyadi katakan adalah mempunyai sifat yaitu mempelajari sesuatu hal yang ada di luar kelas, dan itulah arti study tour ya, bukan piknik ya. Kalau piknik ya itu memang yang dilakukan murid-murid yang pada umumnya dilakukan ya oleh yang diselenggarakan oleh guru ya, dan itulah yang menjadi objek bisnis selama ini ya. Jadi para muridnya itu dijadikan objek bisnis bagi para guru yang kemudian membebani orang tua, dan itulah yang tetap dilakukan Deddy Mulyadi untuk tidak melakukan study tour ya. Dan meskipun tetap mungkin akan menjadi perdebatan dengan orang-orang yang kontra dengan kebijaksanaannya, dan tentu saja para buzzer oposisi akan semakin asik menggoreng ya dengan istilah Deddy Mulyadi itu kebijakannya itu menyengsarakan ya. Padahal sebagian besar warga Jawa Barat itu sangat menentang sangat senang dengan kebijaksanaan Deddy Mulyadi, terutama ibu-ibu yang merasa lega dengan kebijaksanaan study tour itu dilarang. Tetapi kembali anehnya ada wali kota ya yang masih tetap ngeyel, yang seperti saya katakan tadi, karena mereka mungkin ya udah menerima amplop atau mungkin terkait dengan para pengusaha tersebut sehingga mereka tetap
mengizinkan study tour dengan statement bahwa bagi yang mampu saja. Tetapi tetap saja jika seandainya itu tetap dilakukan, tetap saja orang yang diklaim tidak mampu akan tetap ditarik. Toh sebelum ini itu yang terjadi. Dan bagaimana statement dari bapak-bapak yang mungkin tetap tidak setuju dengan study tour dilaksanakan? Yuk kita simak. Guys, sekarang studi tour mulai kembali memanas guys. Dah jadi kebawa-bawa omongan si Ono sih gua. Segala sekarang bukan hanya wali kota Bandung yang mengizinkan kegiatan studi tour kembali diizinkan. Ternyata sekarang menambah Kabupaten Bandung dan Kota Cirebon yang mengizinkan program studi tour kembali dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. Aduh guys, gimana cenah guys. Sekarang nih lagi rame nih emak-emak nih ras terkuat di bumi udah mulai tentang diberlakukan kembali studi tour yang di wilayah tersebut. Ayo dong emak-emak, jangan sampai kalah dengan pendemo yang kemarin ada di Gedung Sate itu. Nanti takutnya nih tidak nutup kemungkinan para wali kota bupati yang ada di Jawa Barat mengikuti lagi. Bahaya itu, walaupun nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melarang keras juga, tetapi kan percuma kalau wali kota bupatinya kagak ngikutin arahan instruksi. Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tour di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka. Ya cuma tilu kabupaten kotanya di Jawa Barat naik kabena murun masih 24 deh banyak. Ya. Berarti lamun bupati jeung wali kota kieu teh teunya ka masyarakatna. Pikir mararanena meureun masyarakat manehna bala leungar. Baroga duit. Ya. Masyarakatnya hayangna teh geus ulah ribet study tour. Naon? Piknik pelesiran. Ulah ngabela anu perusahaan bus manehna mah hayang untung. Emang manehna bisa menghasilkan duit atau menghasilkan naon ngaranna aya tarikan teh emang ti budak sekolah wae. Bapak ulah memenangkeun eta nya justru Pak Gubernur ieu nyaho permasalahanna. Nya Bapak mangareuna dasar aja mah beunghar kabeh nya teu nyaho ieu dihandap neangan duit. Buset, tapi bengek Pak, apel bengek. Buset, kayak sangka bol-bol, nih duit. Itu main menangkeun wae, gitu. Apa setuju? Ya, ker zaman kieu hese duitnya. Aing mah. Kubagi. Ya, benar sekali ya. Ngapain ya? Sedang sulit ekonomi ya, seperti apa yang kita ketahui. Pemerintah menaikkan pajak dengan berbagai cara, pajak pembangunan, pajak penghasilan, dan baru-baru ini royalti di mana-mana, royalti musik hajatan. Dan yang terbaru ya, itu pajak tentang sumur bor. Ya, bagi kalian yang punya sumur bor gimana? Seandainya nanti ini terrealisasi, tentu saja sangat memberatkan ya. Apalagi adanya study tour, seperti ya banyak cerita, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kecelakaan ya, karena fasilitas atau akomodasi yang disediakan itu tidak mumpuni alias sudah rombeng, akhirnya memakan korban. Kenapa tidak belajar dari situ ya, anehnya gitu loh. Dan tetap saja ada aja bupati yang ngeyel. Apakah bupati ini memang terkait dengan pengusaha travel atau mungkin sudah menerima amplop? Amplop hitam, amplop putih. Dan ini tentu saja amat disayangkan ya, Deddy Mulyadi selaku gubernur pemimpin dari Provinsi Jawa Barat merasa sebenarnya ya kalau menurut saya nggak dihargai gitu ya. Ngapain ya pemimpin udah capek-capek ngasih pengertian bla 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 tentang bahaya atau efek dari study tour, terutama
ekonomi para wali murid. Mereka tetap ngeyel gitu loh ya. Ya mungkin saja ketika mereka masih kecil atau mereka mempunyai latar belakang yang nyaman-nyaman saja kok secara ekonomi. Karena Deddy Mulyadi kenapa melakukan tersebut? Ya tentu saja dia bercermin diri bahwa memang sejak kecil dia mempunyai perekonomian yang cukup susah, hingga akhirnya dia pun turun langsung ya, memantau gitulah, nggak di kantor gitu ya. Dan jika memang ada bupati yang masih tetap ngeyel dan kemudian mengizinkan study tour dilakukan, paling tidak kita masih bisa berpegangan dengan kebijakan Deddy Mulyadi, bahwa Deddy Mulyadi memang pada dasarnya melarang. Dan semoga kebijakan Deddy Mulyadi meskipun menuai kontra ya dari beberapa pihak atau elit golongan dan juga menjadi bahan gorengan para pihak oposisi, tetap diberi kelancaran ya, karena memang ini sangat sulit ya, karena ini adalah habit atau kebiasaan yang sudah puluhan tahun terjadi dan tidak mudah begitu saja menghapus karena banyak oknum-oknum yang terkait terutama dengan bisnis pariwisata. Dan sekian pada kali ini, mohon maaf sekali jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.